Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Fauziah dengan NIM 402190075 dari kelas PSC semester 6. Di sini saya akan membaca hadis-hadis dimulai dari bab 1 sampai 10 guna memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah hadis ekonomi. Untuk hadis bab pertama yaitu nilai-nilai dasar ekonomi Islam. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirul aminu as-saduqu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i rawahu Tirmidzi wa fi riwayati Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajiru sadukul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang terpercaya jujur akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua yaitu hadis bab motivasi ekonomi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlaqaha atlaqahu Allahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, barang siapa memperoleh atau meminjam harta dari manusia dengan maksud untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya. Dan barang siapa memperoleh atau meminjam harta dari manusia dengan maksud untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis bab produksi. Anin Nu'mani bani Bashirin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi kana limastabana atroka wa man ijtara'a ala ma yashukku fihi ma minal ismi aw syakka ayyuwaqi'a mastabana wal ma'asi himallahi may yarta haulal hima yushik ayyuwaqi'ahu. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar atau syubhat. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu dosa yang samar, maka pada dosa yang jelas akan lebih meninggalkannya. Barang siapa yang jatuh pada suatu dosa yang diragukan, maka lebih dekat terjatuh pada dosa yang lebih jelas. Maksiat itu pantangan Allah. Barang siapa mengelilingi sekitar pantangan itu, maka bisa jadi ia jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat yaitu hadis bab tentang konsumsi. An Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini ka fi salasati wa ta'amus salasati ka fil arba'ah. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu hadis bab distribusi. Ngani bakni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikul faraidi bi ahliha faman baqiya fahuwa li aula rajulin dakarin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, jika ada sisanya maka diberikan kepada anak laki-laki yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu hadis tentang bab jual beli dan riba. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'ud dhahaba bid-dhahabi illa mislan bimislin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin
wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban bitajrin. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama jumlahnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli yang diakhirkan atau tidak akhir ditangguhkan dengan yang disegerakan atau hadir. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh yaitu hadis bab akad transaksi syariah. Innallaha ta'ala yaqulu ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa shahahul Hakim min Abi Hurairah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Hakim dari Abu Hurairah. Yang kedelapan yaitu hadis bab penjualan jasa dan sewa menyewa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamati rajulun a'tobi summa godaro wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun istajaro ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Rawahul Bukhari. Ya artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Seseorang yang bersumpah atas namakulah lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualannya atau harganya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9 yaitu hadis bab koperasi. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybara lil yahudi ayyamaluha wa yazra'uha walahum syatra ma yakhruju minha. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanahnya di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman, dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu hadis bab pemasaran. Haddatsana Muhammad bin Abi Ya'qub al-Kirmani haddatsana Hassanu haddatsana Yunusu qala Muhammad wa Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.